Halo Snakip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Danita. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor lagi. Horor komedi. Pesugihan lagi. Yes. Tapi sekarang ada komedinya. Ada ratu horor. Ya, Sarita Danis di sini. Yes. Dan pokoknya case-case di sini bukan case-case yang kita nggak tahu siapa. Ini case-nya udah pasti kalian udah tahu lah. Iya, bertabur bintang. Iya, bertabur bintang. Ini oke untuk filmnya. Judulnya Warung Sari. Warung Pocong. Warung Pocong ya, Warung Pocong ini merupakan produksi Entelki Studio. Untuk sutradaranya di sini ada Bendolt. Jadi Bendolt ini selain sutradara dia juga ada kredit di penulisan film. Terus untuk yang lainnya ada Evelyn Afnila dan Rechana. Oke, untuk cast-nya di sini ada Fajar Nugrah, ada Randika Jamil, ada Sadan Agung, ada Syarifah Danis, Suwifnu, Kiki Narendra, Wani Darmawan, dan Arya Aliani. Oke, untuk sinopsisnya gimana nih Warung Pocong ini? Jadi Warung Pocong ini menceritakan tentang 3 orang pemuda asal kan di Jakarta ya. Kayaknya sih. Mereka adalah Kartono, kemudian ada Agus, dan satu lagi itu adalah Makmur. Mereka ini sama-sama dikejar oleh permasalahan keuangan ya. Jadi mereka itu terdesak oleh masalah keuangan sampai akhirnya datang nih paman tua yang menawarkan pekerjaan untuk menjaga warung di sebuah desa terpencil bernama Lalijiwo itu di sana katanya mereka dijanjikan gaji 50 juta. Ya, mantap. Saya juga mau kalau gaji. Tapi ini dari awal udah mencurigakan gak sih jaga warung aja 50 juta warung tapi apa? Kan ini mungkin perekrutannya sama kayak Squid Game ya. Ada orang butuh bener, duit, butuh utang gitu ya. Ini mau nggak? Ya, nggak mau lah. Langsung ya. Terjerat utang pasti kan pengen ada solusi cepatnya. Yes, tapi akhirnya ya walaupun mereka curiga mungkin ya gajinya besar, tapi karena butuh menerima tawaran itu. Iya, dan di sana juga udah mulai aneh sih ya pas datang ke kampungnya, banyak kejadian aneh. Sampai akhirnya bertemu dengan sosok pocong yang meneror dan menghantui mereka semua. Sebenarnya ada apa ya? Iya, soalnya warung ini. Ini sebenarnya kalau dari segi cerita orang sukanya merekanya ngeh gitu kan. Iya, kan sadar. Biasanya banyak cerita yang ya mereka dijadiin pesugihan, nemuin sesuatu hal yang aneh, mereka nggak coba kabur dari tempat ini tuh mereka bagusnya nyoba kabur juga kan. Sejak awal. Sejak awal terus gagal, terus sampai akhirnya mereka udahlah ini mah harus kabur soalnya udah gak bener. Tapi ya ternyata mereka mau nggak mau tiba-tiba black out. Nah itu terus ada kayak ini juga sih kita harus kabur tapi kita butuh uang, masih ada kayak pertimbangan juga. Jadi akhirnya kita juga ikut kayak ikut merasakan juga ya kebingungan mereka mau misalnya cabut langsung atau stay dulu gitu sampai dapat duitnya. Pokoknya gitu. Di sini untungnya logika ceritanya masih benar. aja. Terus tuh di sini yang tadi kan Tengku Rifnu Hikana dan Syarifah Danis mantap sekali. Ini double kill ya. Memerankan Nyai dan Sumedi. Terus juga di sini dengan opening yang bisa dibilang mantap pisan ya. Bagus. Kirain mencekam terus tiba-tiba ada kepala dicabut dari tubuhnya. Mengerikan mengerikan ini dan itu jadi misteri sebenarnya. Apa yang terjadinya itu lumayan. Jadi bagus ya, ini kayak pembukanya itu udah membuat kita langsung engaging gitu sama film ini dan penasaran bakal apa sih misteri yang terjadi gitu. Dan juga bagusnya di sini yang perubahan judulnya pertama keluar dari buku itu. Warung Sari. Tiba-tiba berubah jadi Warung Pocong. Warung Pocong. Jadi awalnya tuh laporan keuangan warung tiba-tiba berubah. Bagus sih. Sama aku suka setnya oke ya. Hutan, warung, rumah gitu. Terus para ekstrasnya juga oke lah ya. Yang pada belanja ke warung Warung Sari ini. Cuman awalnya aku bingung Warung Sari ini aku pikir nama warung makan. Ternyata sembako. Banyak banget scene malam hari ya. Yang mana adalah gelap tapi masih oke. Masih kelihatan meskipun gelap-gelap dan kabut-kabut dan remang-remang tapi masih oke sih. Dan itu penggunaan kabutnya mantap ya sebenarnya. Kalau udah ada kabut itu berarti ada yang keberes. Sama aku suka flashbacknya sih. Flashbacknya tuh nggak literally flashback ya. Yang pertama dia kan si Sarinya tuh
dia apa sih ada luka gitu terus dia jadi teringat. Nah, jadi sekaligus mengingatkan juga sama penonton apa yang terjadi. Udah cuma gitu, yang flashbacknya pas Kiki Narenda. Nah yang itu sih sayangnya. Padahal udah oke kan sebelum yang pertama itu, terus yang Kiki Narenda agak flashback biasa aja ya. Udahlah gimana masukinnya durasi lah seperti nanti. Tapi seenggaknya dia juga menceritakan lah ya, bukan yang dia flashback aja gimana gitu. Komedinya lumayan lah menghibur ya. Ya komedinya memang lah, gini. Sebenarnya untuk komedinya ini kalau mau kita anggap kelebihan dan kekurangan ini tuh bisa. Iya bisa. Soalnya karena komedinya tuh ini beneran difokuskan ke 3 orang komedian ini, komika ini. Iya. Dan untuk bagian-bagian seriusnya ya diserahkan kepada yang emang ahlinya untuk cerita-cerita serius dan emosional menegangkan teror. Tapi ya jadi kalau pas komedi kita tahu pas ada mereka pasti ada komedinya, tapi pas serius pas mereka nggak ada ya kita bakal ngikutin cerita dengan serius. Tapi ya kekurangannya itu jadi kayak kurang ngeblend gitu antara komedi dan si seriusnya. Beda dengan film komedi yang seperti ini. Ada judulnya yang Pesugihan Sate Gagak. Itu ada di Netflix kalau kalian mau nonton. Nah itu tuh beneran ngeblend komedi aja, komedi tapi ada horornya. Kalau di sini kan bagusnya misalnya pas lagi komedi ya udah komedi aja, pas lagi horor ya udah fokus ke horor aja, bahkan horornya beneran dapet ya. Maksudnya bukan kalau di Sate Gagak kan ini beneran mungkin kalau horor komedinya ya horor komedinya mungkin 70%, horornya cuma 30%. Kalau di sini tuh bisa dibilang komedinya cuma 30%, horornya 70%. Serius. Dan aku sih ngerasa komedinya emang padat di awal ya, karena masih kayak ya nyeritain karakter-karakternya satu-satu gitu, sampai akhirnya masuk ke kampung udah mulai berkurang nih si intensitas komedinya dan malah jadi fokus ke horor. Dan ya itu sih makanya jadi kayak nggak imbang ya. Sama nggak imbang itu kan kita tuh berharap si 3 orang ini tuh case utamanya ya. Tapi udah ke tengah mah bergeser gitu. Case utamanya udah ke yang Tengku Rifnu, ke Sari Madani, ke keluarga si Nyai ini ternyata yang jadi case utamanya. Bahkan kan udah jarang kemunculan mereka bertiga, udah jarang. Padahal harusnya kan pemeran utamanya ya yang mendapat banyak. Ternyata mereka cuma dapat 30 menit di awal ya. Sisanya udah. Kalau dari aku kayaknya kan kalau backstory-nya Kartono dan Agus ini cukup kuat ya untuk kayak butuh uang dan melunasi ya hal-hal yang terjadi di masalah kehidupan keuangannya. Tapi kalau Makmur ini sebenarnya dia cuma karyawan kan. Tapi menurut aku di antara mereka Makmur sih yang nggak terlalu kayak butuh banget, harusnya dia mah. Urgensinya ya. Iya, harusnya ada lagi masalah lain yang benar-benar mendesak. Kalau itu mah harusnya tanggung jawab pimpinan dia sih. Dia tidak harus bertanggung jawab menurut aku. Iya, kecuali kalau dianya yang punya perusahaannya kan baru harus mengembalikan uang nasabahnya baru gitu. Dan ceritanya kan mereka tuh bukan kriminal atau pelaku kejahatan ya maksudnya. Nah termasuk yang Makmur juga sebenarnya kan dia nggak bersalah kan yang melakukan kejahatan itu tuh pimpinannya. Nah kenapa jadi dia gitu yang harus menanggung? Menurut aku yang kurang itu sih di Makmur sih di antara 3 karakter ini. Sama ini juga kan cara perekrutan Kusno juga kita tuh nggak ngerti kenapa tiba-tiba ke mereka gitu. Kalau gampangnya mah misalkan mereka bertiganya tuh terjerat pinjol dulu. Bisa kan jadi datanya datanya ini nih ada data baru masuk. Nah jadi si Kusno tuh based on itu dia nggak yang tiba-tiba datengin mereka tapi nggak tahu kenapa bisa ke mereka bertiga gitu kan, nggak ada terlalu jauh ya maksudnya, kecuali cuma ketiba-tibaan kebetulan aja. Kecuali mungkin misalnya mereka bertiga tuh berada di desa yang sama dengan si warung itu gitu, atau letaknya nggak terlalu jauh. Ini mah kayaknya kan beda kota ya, Jakarta, dan itu mah jauh banget dong untuk merekrut orang yang jadiin tumbal mereka sih nyebutnya. Dan sekali lagi selain orang-orang ini tuh kenapa dipilih direkrut, dan aku juga kayak ngerasa kriteria untuk jadi tumbalnya tuh apa sebenarnya? Apakah harus orang atau mungkin yang pas ini orang-orang terdekat yang pas dikumpulin KTP-nya dilihat tanggal lahirnya kan? Dari situ enggak? Mungkin ya, karena nggak ada penjelasan tapi juga. Kan sebelum itu tuh harus tahu dulu kenapa yang gitu. dipilih gitu. Itu tuh orang lebih gampangnya ada kriterianya yang gitu. Ngemasukin ke satu orang, maksudnya masukin ke satu institusi atau ya gampang ada datanya pinjol kan ya sekarang mereka bertiga daftar pinjol, terus pas dilihat datanya ini semuanya masuk kriteria bisa buat, atau mungkin tanggal lahirnya, bulannya, atau misalnya kenapa ini kan itu juga harus ngelihat datanya itu kan baru tahu setelah mereka datang kan gitu. Makanya kurang sih, harusnya random aja kan nggak mungkin ya. Random aja ya, itu maksudnya kalau random aja kan berarti
ya agak males. Kalau random aja sih ya agak males udah bercerita aja gitu ya, kan. Gak usah. Ya itu aja. Sama Arundari ini kan tinggal dari kecil ya sama mereka, tapi itu kayak masa sih nggak curiga ada yang nggak beres setelah berkali-kali kabisat ada yang kayak misalnya ditumbalkan, pasti kan dia juga tahu ya. Iya. Dan itu tuh udah terjadi berkali-kali, tapi kok dia nggak melakukan sesuatu sampai akhirnya dia melakukan sesuatu itu sekarang gitu. Kemarin tuh kenapa gimana apa nggak ketahuan, tapi kayaknya ibu bapaknya juga nggak yang sembunyi-sembunyi banget sih dari Arundari, jadi harusnya dia tahu siapa yang terjadi ya. Kan harusnya sering ya maksudnya. Dan itu tuh harusnya enaknya emang kita tuh ya misalkan 4 tahun yang lalu tuh tumbalnya siapa. Jadi ada siklus gitu ya, enaknya ada siklus lah minimal yang sebelumnya korbannya siapa. Siklusnya terputus karena Arundarinya mau ikut menyelamatkan misalnya kan gitu ya. Karena misalnya di tumbal yang berikutnya sebelumnya dia masih terlalu kecil barangkali belum bisa melakukan atau misalnya sekarang udah kayak punya pengalaman, udah tahu bakal apa yang terjadi. Ini mah enggak kan. Dan kenapa harus 3 orang juga kan gitu. Soalnya kan yang pertama kalau dilihat di openingnya itu cuma seorang, atau ada yang sebelumnya itu juga. Atau aku mikirnya kayak sebenarnya dari 3 ini yang kepilih cuman Kartono dan Makmur. Agus tuh kayak nggak kepilih tapi juga nggak tahu penjelasannya kenapa gitu. Jadi nggak jelas apa kriteria untuk ditumbalinnya itu. Karena kan di warung itu si pembeli ada yang tahu kamu Kartono ya, kamu Makmur, sementara Agus nggak ada yang mengenali gitu. Jadi apa dia sebenarnya tidak ditumbalkan? Terus kenapa direkrut? Gitu. Orang nggak dapet ritualnya lebih jelas aja sih, penjelasan ritualnya kenapa gini-gininya. Ritualnya biasa-biasa aja dan nggak misalnya ini untuk apa, ini kenapa gitu. Iya, terus kan mereka ditampilin mereka udah tua sebenarnya. Nah kan itu tuh apakah dengan ritualnya gimana mereka bisa kembali muda lagi nyata apa yang dilakukan gitu. Sehingga mereka kan ngelihat si Nyainya aja kan udah banyak ini terus pas kita ngelihat awal-awal mereka tampil Nyai ke 3 orang ini, Nyainya super mulus atau gimana tampak lebih muda juga. Itu kan nggak ada ritual atau hal yang karena ritual yang tumbal ini akhirnya mereka bisa muda lagi atau gimana kan nggak diceritain. Sama sih, terus kayak kan mereka tuh suka ngasih darah ya ke dewa apa sih namanya? Ya si pocong itulah ya yang didewakan oleh warga dan mereka berdua juga. Tapi itu tuh gimana maksudnya per berapa lama atau gimana? Terus ya serandomnya dia pengen aja terus dikasih kan nggak jelas ya. Terus itu juga waktunya kayak misalnya berarti anaknya tahu atau kayak siapa kan di kejadian itu kadang-kadang kayak di ruang tamu, di mana di ruang makan. Berarti kan sebenarnya itu tuh bukan hal baru gitu. Terus gimana kenapa harus saat itu atau ada alasan yang bikin mereka si makhluk itu minta gitu? Enggak ada penjelasannya. Bahkan di sini pun ada scene yang dimana si Kartononya lagi kesurupan, tiba-tiba si pembelinya ikut. Apakah satu desa juga tahu gitu ya? Atau gimana kan maksudnya kalau desa itu tahu Sari melakukan pesugihan, ya gimana atau satu desa tahu tapi anaknya enggak tuh kan? Iya, kan aneh. Terus misalkan satu desa tahu tapi ya maksudnya mungkin desanya tetap hidup karena dibantu Sari atau gimana juga kan itu lebih masuk akal ya. Jadi emang misalkan Sarinya baik, semua warungnya nggak usah bayar atau gimana, atau duit warungnya semuanya dikasihin ke, atau kayak suka berbagi apa misalnya. Iya, jadi desanya sejahtera karena Sari melakukan pesugihan kan itu masuk akal ya. Tapi ini kan orang-orang datang beli ya, ada transaksi gitu. Ya, dan ini ya itu aja kenapa mereka harus itu kan menyembah sih. Itu juga agak ini sebenarnya ya. Banyak kelemahan film-film pesugihan yang berritual-ritual tuh itu banyak off-nya tuh yang di ritualnya kurang bisa dijelaskan lebih gitu, lebih rinci ya. Iya. Padahal kita butuh banget nih apa. Iya kan ritual ini tuh buat apa, penyebabnya apa, sebabnya apa, kalau nggak ini nanti balasannya ini kalau kalian berbohong. Jadi kan biasanya memang kan harusnya kalau melakukan ritual tuh udah jelas ya TNC-nya. Kalau kalian gak gini berarti nanti terjadi ini. Kalau kalian ini kan dampaknya. Iya, perjanjian dengan iblis kan biasanya gitu. Tapi kan harusnya emang pesugihan tuh ngelihat biar yang salah tuh memang manusia. Kan harusnya tuh karena manusianya juga serakah dan tidak menjalankan janjinya, komitmennya harusnya melakukan ini. Dan mungkin lanjut aja kita ke scene favorit buat
warung pocong ini nih dari Nita ada? Dari aku paling yang ke kamar mandi itu sih, siapa, Kartono terus siram. Oh iya. Udah sih itu. Suara dan Agung ya. Soal itu sebenarnya siang-siang ya maksudnya. Pagi atau siang gitu. Pokoknya udah nggak gelap tapi ya merinding aja karena kamar mandinya kayak gitu, terus tempatnya juga gitu, terus ada yang ngomong siram gitu padahal ada temennya di sana bukan di situ. Jadi ya oke lah itu. Terus emang orang juga sukanya komedi yang pas ini. Ya kan si Randi Kajamilnya, si Bakmurnya bilang, oh masa kayak gitu kalian takut, terus dia anterin ke kamar mandi. Iya. Gue ada gue capek. Nah itu. Iya. Terus pas udah keluar kamar mandi kan bilang, ini Kartono mana, ini aku masih ada lagi. Itu oke sih. Sama iya komedinya sih sebenarnya oke, cuman itu ya jadi kayak kurang ngeblend aja sama si horornya, jadi terpisah karena mungkin juga keterbatasan untuk menggabungkannya kayak ini nggak cocok nih dilucuin gitu, jadi mau nggak mau harus menahan untuk tidak menggabungkan itu kali ya. Dan pokoknya adegan yang di opening juga itu orang suka. Iya benar. Sebenarnya kalau orang ngelihat film ini tuh jadi inget ke film sama-sama pesugihan ke pocong juga, yaitu film Rego Nyowo. Oke. Lanjut aja kita ke Sineskor untuk warung pocong. Dari Nita berapa nih? Aku suka ceritanya sih, jadi dari aku 6/10. Ya dari aku juga 6 untuk warung pocong ini. Harusnya bisa lebih oke, andai aja ritualnya lebih ada detail. Ada potensi ya. Iya, dan juga komedinya bisa lebih ngeblend gitu. Atau bener. Ada adegan yang memang horor jadi lucu atau lucu jadi horor kan gitu. Kalau di sini beneran kayak kepisah aja, kepisah ini. Jadi dua film. Iya, bagian komedinya ya kita dikasih dulu komedi, udah gitu ayo serius lagi terus gitu. Jadi buat kalian yang emang mau nonton film horor tapi dengan horor pesugihan yang ringan lah ya, maksudnya masih ada komedi-komedi lucunya lumayan gitu, tapi juga pengen dapat horor, bisalah nonton ini ya. Soalnya horornya juga dapet ya di sini dan pocong-pocongnya lumayan. Iya seram ya. Iya. Cukup sekian review dari kita berdua, sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye bye. Ciao.